apa petua di antara ulama Saudi, namanya Syekh bin Baz. Dulu dia menjadi mufti Saudi. Dia ulama yang tawadhu sekali, alim dia. Kenapa kalau tidak sombong tetap hukumnya haram? Pertama karena dia wasilah takabbur, karena dia merupakan jalan menuju takabur. Takabur itu hukumnya haram. Maka seluruh jalan yang akan membawa kita kepada takabur maka harus ditutup, maka hukumnya juga haram. Kedua, karena dengan dia memakai di bawah 2 mata kaki itu israf, dan israf itu dilarang, wala tusrifu. Yang ketiga, kenapa diharamkan? Karena itu rentan kain kita itu dikenai oleh kotoran dan najis. Kadang perempuan malah sebaliknya. Kalau ibu-ibu disyariatkan pakaiannya itu panjang, dhafiyah sampai ke bawah, yaitu menutup 2 tumitnya. Ada ditutup, menutup dan tampak 2 tumitnya, kata Syekh bin Baz. Maka jangan, kalau di sini jangan saling menyalahkan. Nanti kalau ada nampak orang yang tengah betes kaki kain salamin dia, Masya Allah kamu sunnah, gitu. Jangan disiniskan pula dia. Nah itu sunnah Rasulullah bertengah betis. Tapi kalau ada juga yang di atas 2 mata kaki juga begitu, dia memakai rukhsah, karena itu diringankan. Nah kalau ada yang 2 mata kaki di bawah, maka apa? Fatwa Imam Nawawi tadi hukumnya makruh kalau tidak itu sombong. Gitu. Jadi lapang saja dunia ini. Jangan risih kita melihat bagaimana orang berpakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita menyambung kembali kajian kita bahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kepribadian dan kehidupan sehari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi. Kita terakhir adalah berada di bab tentang izar, yaitu sarung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis yang terakhir, yang ini merupakan hadis terakhir pada masalah izar, yaitu hadis dari Hudzaifah bin Yaman. Hadis ini di samping diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Jadi Imam Ahmad ini banyak meriwayatkan hadis. Kemudian hadis itu disusunnya bersihnya, berbunyinya gitu. Ya, dari guru ini itu dari sahabat. Kalau disebut dia musnad, buku itu besar, termasuk dari dalamnya hadis tentang hadis Hudzaifah bin Yaman ini. Dan ada sejumlah ulama yang mengkaji kitab Musnad Imam Ahmad ini, mengkaji hadisnya satu persatu dari sisi tingkat keabsahan dan kelemahannya. Maka tim daripada peneliti daripada sanad-sanad yang terdapat dalam Musnad ini menghukum hadis yang kita baca ini hadis sebagai hadis sahih. Hadis itu adalah Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman qala akhadha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqi atau saqi. Faqala hadha mawdi'ul izar fa in abaita fa asfal fa in abaita fala haqqa lil izar fil ka'baini. Ini hadisnya dari Hudzaifah bin Yaman. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang otot daripada betis aku, kata Hudzaifah, atau saqi, au itu atau saqi. Jadi saqi atau saqi. Kalau saqi itu ya Hudzaifah bercerita Rasulullah memegang otot betis daripada Hudzaifah. Tapi satu riwayat rawi mengatakan au saqi, atau dia memegang otot betisnya sendiri. Rasanya lebih dekat kepada otot betisnya sendiri. Nah, kemudian setelah dia pegang betis itu ya, otot betisnya, kemudian beliau berkata, hadza mawdi'ul izar. Inilah batas tempat sarung. Di sinilah tempat batas sarung. Artinya kalau kita pakai sarung, batasnya otot betis kita. Fa in abaita, kalau kamu enggan di atas di betis, otot betis itu batasnya, fa asfal, maka di bawah itu. Fa in abaita, kalau kamu juga enggan, fala haqqa lil izari fil ka'baini, maka tidak ada hak untuk sarung itu diposisikan dengan posisi dua mata kaki. Jadi di sini Hudzaifah menceritakan apa yang dia alami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bi'adalati saqi atau saqihi, otot betisku dan atau betisnya, ini adalah keraguan daripada yang meriwayatkan hadis ini. Jadi di sini ada kata-kata adala. Adala itu ya daging ya, ini kita sebut otot-otot itu yang menonjol dan dia agak keras gitu kan. Seperti orang ada otot lengannya, ada otot betisnya. Maka di sini yang disebut adalah otot betis. Siapa ini Ibnu Asir dalam menjelaskan apa makna adalah ini. Dia katakan al-adalatu fil badan kullu lahmatin sulbamu tanaza wa minhu adalatus sa'. Adalah yang ada di badan itu adalah setiap daging yang keras yang ada pada anggota badan, di antaranya ya otot yang terdapat di betis seseorang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hadza mawdi'ul izar. Di kata Rasulullah setelah dia pegang betisnya, otot betis ini, inilah batas. Kalau kalian memakai sarung, maka itu batasnya. Ini dalam riwayat Tirmizi. Di dalam riwayat Imam Nasa'i meriwayatkan juga hadis ini. Di situ Rasulullah mengatakan mawdi'ul izari ila ansafis saqaini
wal amalah, bahwa tempat ataupun batasan sarung itu adalah di pertengahan betis atau otot betis. Nah, jadi di sini di otot betis itu kepanjang itu dari atas ke bawah. Tapi dalam riwayat Nasai ada penjelasan, yaitu di pertengahan al-sof, di pertengahan betis. Nah ini riwayat-riwayat hadis ini. Di dalam hadis yang lain, wa an Amr bin Fulan al-Ansari, dari Amr al-Ansari, qala baina huwa yamshi qad asbala izarahu idh lahiqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad akhadha bi nasiyati nafsihi wa huwa yaqul Allahumma abduka ibnu abdika ibnu amatika. Qala Amr faqultu ya Rasulullah inni rajulun habsus saqaini. Faqala ya Umar inna Allah qad ahsana kulla shay'in khalaqa. Wa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i asabi' min kaffihi al-yumna tahta rukbati Umar. Faqala ya Umar hadha mawdi'ul izar. Thumma rafa'aha thumma daraba bi arba'i asabi' min tahti al-arba'il uwad. Thumma qala ya Amr hadha mawdi'ul izar. Thumma rafa'aha thumma wada'aha tahta al-thaniya. Faqala ya Amr hadha mawdi'ul izar. Ini hadis ini juga menjelaskan maksudnya di mana batasnya kalau kita memakai sarung. Jadi Amr al-Ansari bercerita, baina huwa yamshi, ketika dia berjalan, qad asbala izarahu, dia memakai sarung yang isbal. Maksud dengan isbal, dia memakai sarung sampai ke tanah, sampai ke batas yang melebihi dua mata kaki, itu isbal. Dia melihat kena dia pakai sarung isbal, idlahiqahu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menyusulnya, artinya menemuinya. Akhadha bi nasiyati nafsihi wa huwa yaqul, kemudian dia memegang dahinya, ubur-uburnya. Kemudian sambil berkata, Allahumma abduka, ya Allah, ini adalah hambamu, ini adalah anak daripada hambamu, anak daripada hamba saya Ibnu Asim. Artinya Rasulullah SAW mengucapkan sebenarnya melihat dia memakai sarung dengan isbat. Ucap Rasulullah. Ketika itu Amr beralasan, qala Amr faqultu ya Rasulullah inni rajulun habsus saqaini. Ya Rasulullah, saya ini betis saya itu ada agak cacat, ya kan? Jadi maka terpaksa dia menutupinya, agak kecil. Jadi dia tak rela memperlihat cacat, maka ditutupinya, agak sempurna. Maka Rasulullah katakan kepada dia, ya Amr, inna Allah qad ahsana kulli syai'in khalaqa. Ingatlah kamu, sesungguhnya Allah, Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang diciptakan itu indah. Kenapa pula kamu gengsi-gengsi melihat sampai kamu
sampai isbal pula. Itu. Lalu Rasulullah SAW daraba Rasulullah bi arbi asabi' min kaffihi yumna. Dibuat Rasulullah, lalu Rasulullah mengumpulkan 4 jarinya dengan telapak kanannya, yaitu di bawah lutut Amr. Jadi diambil Rasulullah tangan begini 4, kursi tempelnya di bawah lutut. Ini ukurannya. Kalau kamu pakai izar, tapi di bawah lutut ya, bukan di pas itu di belakang lutut, tapi di bawah lutut. Jadi kata apa namanya, Rasulullah setelah ditempelkannya begini, ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Amr, disinilah tempat ukuran sarung, kalau pakai sarung. Dibuat batas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, faqala ya Amr hadza mawdi'ul izar. Kemudian diangkat lagi Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkatnya tangan 4. Setelah itu Rasulullah angkat, kemudian Rasul tempel lagi di bawahnya 4, ukuran ke bawah. Kemudian dikatakan lagi Rasulullah, jadi di bawah 4 pertama, jadi 4 ke bawah. Summa qala ya Amr, hai Amr, hadza mawdi'ul izar. Ini adalah tempat batas kalau kamu pakai sarung. Summa rafa'aha, kemudian diangkatnya. Summa wada'aha tahta tsaniyah, lalu ditaruh lagi, jadi 1, 2, kemudian ditaruh lagi Rasulullah di bawah itu. Berarti berapa kali? 3 kali. Jadi diukur 4. Jadi 4, 3 kali. Ya Amr, hadza mawdi'ul izar. Berarti setelah 4 tadi, 1, 2, 3, itulah batasan terakhir. Dan ini tafsir juga daripada wa laisa haqqun lil izari fil ka'bayn. Jadi tidak ada hak sarung itu dipanjangkan sampai 2 mata kaki, berarti di atas. Ini hadis ini yang diriwayatkan ini oleh yang hadis Amr ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad. Syekh Al-Albani sendiri dalam silsilatul ahadits shahihah dia mengatakan hadis ini sahih. Hadis Amr ini al-Ansari, bahwa Rasulullah menempelkan tangannya 3 kali tingkat, mulai dari bawah, berarti dari atas betis itu sebenarnya otot betis, ke bawah, ke bawah, ke bawah, yang di atas 2 mata kaki. Fa in abaita fa asfal. Ini kembali kita kepada hadis Uzaifah. Maka kalau kamu, kata Rasulullah, enggan, jadi di pertengahan betis kamu enggan, maka ya di bawahnya lagi, kata Rasulullah. Jadi ini penjelasannya. Fa in abaita fa asfal, yakni kalau kamu tidak mau mengangkat sarung kamu ke pertengahan betis, yaitu tempat situ otot, pertengahan betis itu kan otot situ, yang otot daripada betis, falaka rukhsah fil isbah an dzalikal mawdi'. Ada masalah, kamu masih diberikan dispensasi untuk menguraikan ataupun memakai sarung di bawah itu lagi, di bawah pertengahan betis itu. Syaritata an la yasila izaraka,
Tapi dengan syarat jangan sampai sarung kamu itu menyentuh dua mata kaki. Nah, ini ya peraturan ini untuk laki-laki semua. Perempuan lain lagi. Berarti perempuan lain pula. Ini hanya untuk pakaian laki-laki. Jadi di sini syari tetap dengan syarat jangan sampai izar sarung itu menyentuh kepada dua mata kaki. Fa innahu la haqqa, dan itu tidak ada hak bagi dua mata kaki untuk disentuh oleh sarung kita. Oleh karena itu Nabi mengatakan SAW, fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'baini. Kalau begitu, jadi tidak ada hak ketika kita pakai sarung itu sampai kepada dua mata kaki, apalagi di bawah dua mata kaki. Berarti sebenarnya hukum aslinya dari hadis ini, hukum aslinya laki-laki kalau pakai sarung, pakai celana di tengah betis. Banyak kita lihat sekarang orang pakai celana tengah betis. Cuma kalau kita di sini ke tengah betis, dibilang ke kebun nanti kan, terkait bola. Tapi ini peraturan. Tapi bagaimana ulama nanti mengambil menarik hukum di sini? Apakah wajib itu atau apa? Karena riwayat itu banyak. Kalau dikumpulkan riwayat itu satu begini. Di zahirnya itu kontradiktif karena kontra, sehingga ulama berijtihad. Coba kita dengarkan nanti beberapa komentar ulama yang memang pakar dalam hadis dan menjelaskan hadis. Jadi mereka pakar dalam ilmu hadisnya, pakar pula dalam ilmu fikihnya. Bagaimana mereka nanti mengambil kesimpulan. Jadi kalau dari zahir hadis yang kita baca, hadis Hudzaifah tadi, Rasulullah menganjurkan dia memakai sarung itu sampai pertengahan betis. Tapi kalau kamu tidak mau, di bawahnya. Berarti asalnya, hukum asalnya itu dasar, yaitu dipakai di tengah betis. Tapi diberi keringanan kalau kita angkat di bawah itu. Tapi jangan sampai dua mata kaki, berarti di atas dua mata kaki. Di celana nanti dipotong-potong itu, sampai itu menutup dua mata kaki. Ya kalau kita itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi di sini kan izar ya. Maka posisi celana gimana? Sarawil, silwar ya lebih kurang sama. Karena dulu kan izar, nanti ada celana. Tapi celana itu juga sama dengan izar maknanya. Karena izar itu pakaian bagian bawah. Kita pakai bawah. Sekarang kalau kita pakai bagian atas qamis, apa namanya, kemeja. Tapi di bawahnya celana. Dulu udah ada sarung. Sarung di bawah, yang bagian atas itu namanya kisah. Nah, kan ada itu istilah-istilah itu, kisah bagian atas. Ya masing-masing generasi ya adatnya tersendiri dalam berpakaian, corak. Kalau kita lihat di dunia ini macam pakaian bagian bawah apa, bagian atas apa. Saya hidup di NTT, di Soe, Aman Bukan. Oh, bapak tuh pakai sarung, tapi sarung yang dianyam sendiri. Udah yang diapanya saya tak dilipat. Nah, jadi masing-masing apa namanya sesuai dengan tradisi sendiri. Jadi sarung atau celana artinya pakaian bagian bawah sama-sama. Nah, maka celana ya memang normalnya itu yang di atas mata kaki, jangan sampai menutup. Bagus. Tapi kalau kita di atas
lutut sedikit, nanti ganjil pula kami. Memang kita ini kalau di pertengahan betis si aneh kan pakai seperti itu, lagi celana. Kalau coba lah apa lah, sarung kesiap lah. Tapi kalau celana, pergi ke kantor, banjir. Terus suruh Pak Polisi pakai celana. Sekarang bagaimana nanti ulama? Jadi wa manazala minhu ilal ka'baini rukhsah. Jadi dari pertengahan betis sampai batas dua mata kaki itu rukhsah. Di hukum dasarnya tengah. Tapi kalau turun dari itu rukhsah. Bagi orang yang tidak mau memakai setengah betis daripada kaki itu. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas. Qala Rasulullah SAW, al-izaru ila nisfis sa'. Rasulullah SAW kata Anas bersabda, sarung itu sampai pakaian bagian bawah. Manusia di tengah atas, tengah bawah. Pakaian bagian bawah itu batasnya kata Rasulullah pertengahan betis. Nisfis sa'. Falamma ra'a shiddata dzalika 'ala al-muslimin. Tapi ketika banyak umat Islam keberatan untuk memakai pertengahan betis, maka Rasulullah SAW qala ilal ka'bain. Apa namanya, agak susah orang memakai begitu. Syiddah dzalika 'ala muslimin. Karena banyak orang terbiasa memakai pakaian bagian bawah itu sampai menutup dua mata kaki. Maka Rasulullah beri batas langsung tengah betis, kan repot itu masuk. Maka banyak yang keberatan, susah baginya. Maka Rasulullah izinkan, berikan dispensasi, kalau begitu silakan di bawah betis, pertengahan betis, tetapi jangan menyentuh dua mata kaki. Jadi jangan aneh-aneh dulu, nanti melihat orang tengah betis itu banyak saya. Jadi mereka punya dasar. Ya, di sana dari sohibnya. Sekarang apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi mengomentari hadis ini. Qala al-Imam Nawawi, fal mustahabu nisfus saqaini. Maka pakaian bagian bawah itu adalah sunatnya pertengahan betis, bawah itu. Wal jaiz bila karaha ma tahtahu ila al-ka'baini. Jadi kesimpulannya, Jadi Imam Nawawi dari nas-nas itu dia simpulkanlah hukum. Maka memakai celana sarung sampai pertengahan betis itu mustahab. Kemudian dari pertengahan betis sampai ke mata kaki, dua mata kaki, di atas dua mata kaki, itu hukumnya boleh, jaiz, bila karaha, tidak makruh. Berarti sekarang kan sudah betis mustahab, pertengahan betis. Turun dari itu boleh, hukumnya mubah, jaiz. Sampai apa? Batas dua mata kaki. Sekarang kalau melewati dua mata kaki, apa hukumnya? Seperti banyak kita pakai sekarang, celana kita menutup dua mata kaki, atau gimana hukumnya? Jadi Imam Nawawi berkata hukumnya. Apa kata beliau? Fama nazala 'anil ka'baini fahuwa mamnu.
Maka kalau seandainya sarungnya melewati 2 mata kaki, maka hukumnya terlarang. Sekarang terlarangnya itu apakah hukum haram atau hukumnya makruh saja? Jadi karena kalau dilarang itu ya hukumnya disyariatkan. Kalau disyariatkan itu bisa wajib ke syariatnya atau sunat. Sekarang dilarang, maka ditanya lagi, larangan itu haramkah dia atau hanya makruh? Maka apa kata Imam Nawawi? Kalau dia pakai celana atau sarungnya di bawah 2 mata kaki, menutup malah 2 mata kaki, maka terlarang. Sekarang apa tingkatan larangannya itu? Apakah sampai ke tingkat haram? Maka apa kata Imam Nawawi? Fa in kana lil khuyada'i fa huwa mamnu' man'a tahrimin. Kalau seandainya dia uraikan sarungnya di bawah 2 mata kaki, maka lihat niatnya. Kalau seandainya niatnya untuk menyombongkan diri, untuk kesombongan dan keangkuhan, maka hukumnya haram. Tapi kalau seandainya dia pakai celana ataupun sarungnya menutupi 2 mata kaki, tidak karena sombong, tidak pula ada terbetik dalam hatinya aku, yang karena kebiasaan tradisi orang situ pakainya begitu, maka hukumnya kata Imam Nawawi makruh. Jadi boleh itu apa? Aku dah tahu, nanti kalau ditanya apa hukum pakai celana gantung, apa sih istilah sekarang? Cingkrang. Apa hukum pakai celana cingkrang? Kalau cingkrang ke setengah betis, mustahab, sunat. Kemudian kalau dia cingkrang dari setengah betis di atas 2 mata kaki, itu boleh. Tapi kalau sudah menutup 2 mata kaki atau sampai terurai ke tanah, telapak kaki pula maksudnya lagi kan, dan terurai-urai pula kainnya di tanah itu, karena sakit selebornya kan, selebor masa kita sekarang tuh celananya selebor. Jadi kalau selebor ke celananya sampai menutup 2 mata kaki, maka itu terlarang kata Imam Nawawi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma larangannya haram, dia berdosa dia, atau cuma makruh. Maka kata Imam Nawawi tergantung niat. Kalau itu dilakukannya selebor, celananya menutup 2 mata kaki karena sombong atau melihat keangkuhannya, maka itu hukumnya haram, dosa dia. Tapi kalau bukan karena keangkuhan, bukan karena kesombongan, ya maka itu hukumnya cuma makruh. Tapi ada lagi ulama, ini pandangan Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi dia menyimpulkan kalau tidak sombong tidak ada masalah, cuma makruh. Tapi ada sebagian ulama, maka seperti ulama-ulama di Saudi sana, itu, maka mereka fatwanya apabila di bawah 2 mata kaki, menyentuh di bawah 2 mata kaki, maka hukumnya haram. Jadi itulah sebabnya banyak orang kita sekarang sudah pindah ke mazhab Hambali. Apalagi mazhab Syekh Al-Albani. Dia kan yang meneliti hadis itu menyatakan ini hadis ini. Jadi Bapak Ibu sekalian,
sekalian, menurut patut-patut ulama itu haram mutlak. Mau kerana sombong atau tidak. Maka mereka gini, berbeda uraiannya dengan uraian Imam Nawawi tadi. Jadi kalau Imam Nawawi tadi kalau celananya menutup dua mata kaki, selebor, atau sarungnya selebor menutup dua mata kaki, maka lihat kalau kata sombong haram, kalau kita sombong makruh. Kalau ulama lain tak, apabila dia menyentuh dua mata kaki itu pun selebor sampai ke bawah dua mata kaki, maka itu haram mutlak. Mau kena sombong atau tidak. Jadi banyak tahulah. Jadi kalau dia selebor celananya atau sarungnya di bawah dua mata kaki, tidak untuk sombong, maka hukumnya haram. Kalau untuk sombong, maka haramnya sangat tingkatan haramnya bertambah. Itu kata Imam dalam mazhab Hambali, dan ada di antara ulama yang menguatkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini dalam Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi mengatakan begitu. Maka dari sebagai ulama mengatakan kalau dia untuk sombong, maka tahriman syadidan, maka haramnya itu sangat dahsyat haramnya. Tapi kalau tidak untuk sombong, haram saja. Tidak haram itu kan berbeda-beda. Ada yang haram itu boleh dikerjakan. Coba kita lihat apa fatwa di antara ulama Saudi, namanya Syekh bin Baz. Dulu dia menjadi mufti Saudi. Dia ulama yang tawadhu sekali. Alim dia. Al-ahaditsu tadullu ala tahrim al-isbal mutlaqan. Dia mengomentari hadis tadi, hadis Huzaifah tadi. Karena Rasulullah bilang kepada dia, kamu cuma setengah betis, kalau tidak juga kamu mau di bawah sedikit, tapi jangan sampai menyentuh dua mata kaki. Maka hadis ini kata Syekh bin Baz menunjukkan bahwa isbal itu haram sama sekali. Apakah untuk sombong atau tidak? Walau za'ama sahibu annahu lam yurid at-takabbur wal khuyala, sekalipun yang memakai itu dia mengatakan saya pakai begini tidak untuk sombong dan tidak untuk angkuh dan takabbur, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena itu wasilah membawa kepada sombong, walaupun kamu tidak sombong dengan begitu, tapi itu membawa kepada sombong. Ya, kadang-kadang terbalik juga. Bisa saja ada orang punya dia misbusak umpamanya sudah tengah betis, tapi untuk sombong pula susah juga itu. Karena sedang namanya sombong itu haram dalam setiap kondisi. Maka jaga. Kalau ada yang setengah betis, sudah niatkan mengamalkan sunnah. Yang itu kalau sombong pula, kemudian ya jangan pula meremehkan orang lah. Mentang-mentang kita setengah betis itu yang di bawah itu kita remehkan, yang kita tuding pula dalam hati kita umpamanya itu jaga hati, ya. Karena nanti ya batal nanti amal kita nanti. Maka kita ya silakan, kalau menurut apa kita nasihati orang, silakan nasihati, tapi tetap nasihati dengan baik. Jadi kata Syekh bin Baz ini, dia itu haramnya tidak ada sombong, tapi kenapa haram juga? Pertama, karena dia wasilah litakabbur, karena dia jalan menuju sombong. Maka jalan kepada sesuatu yang haram hukumnya. Maka namanya bil wasail hukmul maqasid. Maka wasilah sarana-sarana itu
hukumnya sama dengan hukum tujuannya. Kalau tujuannya haram, ya haram lah wasilahnya. Kemudian juga kenapa haram? Hukumnya sekalipun tidak sombong, ada yang lain lagi. Karena di situ ada unsur israf. Israf itu apa? Berlebihan. Kan kulu wasrabu wa la tusrifu. Nah, itu kan sebenarnya itu untuk semua itu. Silakan nikmati mereka semua kenikmatan dunia ini. Makan yang halal, walaupun yang halal kau makan, tapi ingat ada batas. Batasnya apa? Jangan sampai berlebihan. Kan begitu. Minum silakan, tapi jangan berlebihan. Begitu juga pakai pakaian yang berlebihan. Kenapa yang berlebihan itu di luar batas keperluan? Apa butuhnya kita memakai kain di bawah 2 mata kaki? Maka kalau bapak punya 100 celana, 1 lemari, semuanya di bawah mata kaki. Kalau di bawah 2 mata kaki dengan nisbusan pertengahan betis, itu berapa itu? Sejengkal itu. Kalau 100 celananya 100 jengkal. Berapa yang pakai itu? Nah, kalau 100 jengkal berapa celana itu? Kalau dibuat ke celana, banyak orang pakai celana. Nah, 100 jengkal itu berapa itu per celana? Celana itu paling-paling 10 jengkal, 10 celana itu. Apa yang kan itu? Mubah, apa namanya? Israfnya. Nah, jadi dari sisi itu kata Syekh bin Baz, jadi dia mengandung nilai israf. Kemudian jadi ada 3 alasan yang katakan kenapa kalau tidak sombong tetap hukumnya haram. Pertama, karena dia wasilah takabbur, karena dia merupakan jalan menuju takabur. Nah, takabur itu hukumnya haram. Maka seluruh jalan yang akan membawa kita kepada takabur maka harus ditutup. Maka hukumnya juga haram. Kedua, karena dengan dia memakai di bawah 2 mata kaki itu israf, dan israf itu dilarang, wala tusrifu. Yang ketiga, kenapa diharamkan? Karena itu rentan kain kita itu dikenai oleh kotoran dan najis dan kotoran di celana, sarung. Kalau kita pakai di bawah mata kaki, amanya itu tanah itu banyak kotoran, tai ayam, kencing orang, dan kotoran-kotoran lain. Dan celana itu dibawa sholat itu syarat sahnya apa? Wajib suci. Suci pakaian, suci badan, kemudian suci tempat sholat dari apa? Dari najis. Nah, maka kalau seandainya kita pakai itu setengah kilo kita, jalan pula dekat kandang ayam, ke bawah tai ayam itu masuk masjid. Nah, oleh karena itu dinaikkan daripada digulung-gulung, ya lebih baik langsung setengah. Nah, jadi itu ya kata 3 alasan, walaupun tidak sombong, tapi 3 alasan ini dia membuat dia haram. Ini namanya lama dan ijtihad. Pertama, dia wasilah jalan menuju takabur. Kedua, itu adalah Islam. Ketiga, rentan akan timbana najis kotoran. Menjaga supaya pakaian itu tidak najis, tidak kena kotoran yang membuat sholat kita nanti batal, itu wajib hukumnya. Nah, oleh karena itu, kalau begitu hukumnya, orang yang memakai di bawah itu kena
berarti sengaja dia, maka dipatuakan haram. Wa amma in qasada bidzalika takabbur fal amru asyad wal ismu akbar. Tapi kalau dia niatkan dengan memakai celana ataupun sarung itu di bawah 2 mata kaki dengan niat sombong, maka haramnya lebih dahsyat, dosanya juga lebih besar. Kalau sekedar tidak sombong dosanya 50, tapi sombong pula 100 kena. Begitu. Wal ismu akbar wal haddu fi dzalika huwal ka'bah. Maka batasannya adalah 2 mata kaki. Ya, kalau celana ya sampai 2 mata kaki. Tapi kalau di bawahnya itu kan sudah menyentuh tanah. Nah, sampai batas 2 mata kaki dan itu sudah indah. Kalau kita ini kalau sampai pulang di atas betis itu, dengan betis itu cuma dia tidak ada masalah, cuma tapi ya aneh saja. Maka di atas 2 mata kaki saja. Maka kata Syekh bin Baz ini wal haddu fi dzalika huwal ka'bah, bahwa batasannya adalah fala yajuzu lil muslim az-zakar, maka tidak boleh bagi seorang muslim laki-laki, maka laki-laki situ an tanzila malabisuhu anil ka'baini, bahwa memakai pakaiannya sarung atau celananya melewati 2 mata kaki. Lil ahadits mazkurah, dikarenakan hadis-hadis yang telah kita sebutkan. Ammal unsa, tapi kalau perempuan lain, fa yushrah laha an takuna malabisuha qafiyah tughatti qadamaiha. Ini ibu ya. Ibu sama orang lelaki nanti pakai bulan tengah betis nanti. Kata Ustaz Mawardi ngaji kajian aktifat. Maka dekat baik-baik kantuk. Jadi keadaan perempuan mana sebaliknya. Kalau ibu-ibu disyariatkan pakaiannya itu panjang, dhafiyah sampai ke bawah, yaitu menutup 2 tumitnya. Ada ditutup, menutup dan tambah 2 tumitnya, kata Syekh bin Baz. Ini Bapak Ibu sekalian, masalah terakhir dalam masalah izah Rasulullah SAW. Kalau sudah nampak kesimpulan itu kan perbedaan pendapat ulama. Maka jangan, kalau di sini jangan saling menyalahkan. Nanti kalau ada nampak orang yang tengah betes kaki kain salamin dia, Masya Allah kamu sunnah, gitu. Jangan disiniskan pula dia. Nah itu sunnah Rasulullah pertengahan betis. Tapi kalau ada juga yang di atas 2 mata kaki juga begitu, dia memakai rukhsah, karena itu diringankan. Kalau ada yang 2 mata kaki di bawah, maka apa? Fatwa Imam Nawawi tadi hukumnya makruh kalau tidak tersombong. Jadi lapang saja dunia ini. Dengan risih kita melihat bagaimana orang berpakaian. Dan insya Allah kita akan bahas, sudah masuk ya. Nanti bagaimana cara jalan Rasulullah. Jadi hadis ini juga membicarakan bagaimana Rasulullah jalan. Itu dalam bab itu bab maja'a fi mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana cara dan bentuk jalan kalau Rasulullah itu berjalan. Insyaallah kita bahas pada Jumat. Saya kira cukup sampai di sini. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tuhan.